Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Widya Fitriani. Nah, video kali ini aku tuh membahas tentang analisis dan pengembangan sistem. Nah, slide ini ada tentang perubahan SI atau sistem informasi. Nah, saat lingkungan, teknologi atau persaingan berubah, nah sistem informasi juga harus ikut berubah. Nah, tapi perubahannya tuh nggak selalu besar, kadang cukup dengan sedikit penyesuaian. Nah, jarang sekali sistem lama dibuang begitu saja dan diganti yang baru. Nah, biasanya sistem yang ada cukup ditingkatkan supaya tetap relevan. Nah, kemudian di sini ada alasan mengapa sistem informasi perlu diperbarui atau disesuaikan antara lain. Nah, yang pertama tuh menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan pengguna dan bisnis. Nah, agar sistem tetap relevan dan mendukung tujuan organisasi. Kemudian yang kedua yaitu manfaat kemajuan teknologi. Nah, sehingga organisasi bisa mendapatkan manfaat dari teknologi baru yang lebih efisien dan canggih. Kemudian yang ketiga yaitu mendukung perbaikan proses bisnis. Nah, seperti mempercepat alur kerja, mengurangi kesalahan atau meningkatkan layanan pelanggan. Nah, kemudian yang keempat yaitu meningkatkan daya saing atau competitive advantage dan mengurangi biaya operasional. Kemudian yang kelima yaitu meningkatkan produktivitas. Nah, baik dari sisi karyawan maupun sistem kerja secara keseluruhan mengakomodasi pertumbuhan organisasi seperti pertambahan cabang, unit usaha atau volume transaksi. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi. Nah, misalnya saat terjadi downsizing atau pelimpahan wewenang dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian yang ke-8 yaitu mengganti sistem lama yang usang atau tidak stabil. Nah, yang sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan operasional saat ini. Kemudian ini fakta yang harus dihindari. Yang pertama yaitu mengira bikin software yang bagus dan bebas error itu gampang. Padahal kenyataannya bikin software itu butuh waktu lama, biayanya besar, dan keahlian khusus. Nah, gak semudah kelihatannya. Nah, yang kedua yaitu terlalu percaya diri karena pernah punya pengalaman sebelumnya. Nah, memang pengalaman itu penting, tapi tetap aja kadang hasil akhirnya tuh nggak sesuai harapan, malah bisa makan lebih banyak waktu dan dana dari yang direncanakan. Kemudian yang ketiga yaitu melompati tahapan penting dalam pengembangan sistem. Kadang sistemnya kelihatan rapi dan canggih, tapi kalau nggak melibatkan pengguna atau nggak paham masalah bisnisnya, bisa-bisa sistemnya jadi nggak berguna karena nggak menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Kemudian di sini ada tahapan System Development Life Cycle atau SDLC. Nah, yang pertama yaitu analisis sistem. Di tahap ini kita mulai dengan cari tahu dulu masalah apa, bisa lewat investigasi, survei sistem yang udah ada, dan studi kelayakan. Nah, tujuannya apa tuh? Nah, buat tahu kebutuhan informasi apa yang sebenarnya dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu perencanaan konsep setelah tahu kebutuhannya. Nah, kita mulai mikir desain sistemnya, kita bandingkan beberapa alternatif, lalu tentukan spesifikasi dan persyaratan sistem yang paling pas. Nah, kemudian yang ketiga yaitu perancangan fisik. Nah, ini tuh mulai masuk ke hal teknis. Kita rancang tampilan output, desain database, input data, program, dan prosedur kerjanya. Nah, kemudian yang keempat yaitu implementasi dan konversi. Saat realisasi, kita bikin rencana implementasi, pasang hardware dan software, lalu latih orang-orang yang bakal pakai sistemnya. Nah, sistem lama juga mulai diganti atau dikonversi. Kemudian yang kelima yaitu pengoperasian dan pemeliharaan. Nah, setelah sistem jalan, tinggal dipakai sehari-hari, tapi nggak berhenti di situ aja. Nah, sistem perlu dicek, dimodifikasi kalau ada kebutuhan baru, dan dirawat secara rutin supaya tetap optimal.
Kemudian di sini ada pihak-pihak yang terlibat dalam SDLC, yaitu yang pertama manajemen puncak, yang kedua akuntan, yang ketiga steering komite, yang keempat tim pengembangan sistem, yang kelima analisis sistem, dan yang keenam pemrograman, yang ketujuh pihak lain. Nah, kemudian itu tadi yang bisa aku jelasin. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.